Ahlan Festi, kembali lagi di serial Baina Zamanain bersama gua Firman. Dan di sini kita akan membahas tentang runtuhnya dinasti Turki Utsmani sampai terbentuknya Liga Arab. Di video ini kita akan mulai masuk ke zaman yang baru. Setelah sebelumnya kita membahas tentang zaman jahiliyah, masa Islam, Golden Age, dan sekarang kita masuk ke masa modern. Di video ini kita akan membahas secara garis besar ya, karena tentu ini pembahasan sangat-sangat panjang ya. Jadi Anda cukupkan di sini secara garis besar. Pokoknya teman-teman akan tahu bagaimana hubungan ini dengan itu dan gambaran besarnya. Oke, jadi stay tune sampai habis. Kita sering dengar istilah Ottoman dan juga Utsmani. Kira-kira bedanya apa sih? Kita harus tahu dulu. Memang sebenarnya dua hal itu merujuk kepada satu hal yang sama, yaitu kekaisaran atau kesultanan Turki Utsmani. Tapi penggunaannya aja di tempat yang berbeda. Kalau Utsmani itu lebih sering digunakan di literatur bahasa Indonesia atau bahasa Arab, sedangkan Ottoman itu lebih sering digunakan di literatur Inggris atau literatur Barat gitu. Dan di video ini kita sepakatin ya, kita pakainya Turki Utsmani aja biar mudah. Dan ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman dengar Turki Utsmani, pasti yang ada di benak kalian adalah Al-Fatih, Konstantinopel, atau Hagia Sophia, dan semacamnya. Dan teman-teman juga pasti udah tahu bahwasanya dulu Kekaisaran Turki Utsmani ini pernah jaya banget. Tapi ya namanya dunia ya, nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Bahkan bintang-bintang pun ada masanya kan. Jadi Turki Utsmani ini juga akhirnya terpaksa menuju ke akhirnya. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan keruntuhan Turki Utsmani ini? Sebenarnya ahli sejarah itu nggak sepakat juga ya, tapi kita bisa menarik beberapa faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Kita mulai dari faktor internal dulu teman-teman. Faktor internal yang pertama adalah rusaknya kepemimpinan. Sultan-sultan Turki Utsmani itu sudah mulai melemah. Entah itu dari power mereka, dari moral mereka. Dan kita bisa menemukan kejahatan-kejahatan seperti korupsi, kemudian kerusakan moral, kerusakan agama di tengah-tengah mereka. Dan itu tentu melemahkan kesultanan. Yang kedua adalah fokus Turki Utsmani dalam agraria. Jadi mereka ketika bangsa Eropa ya, orang-orang Inggris sudah memulai revolusi industri, orang-orang Turki ini masih fokus sama pertanian. Mereka gak maju-maju gitulah. Dan akhirnya menurut Profesor Michael Reynolds, hal ini melemahkan ekonomi mereka. Terutama ketika Perang Dunia udah mulai. Mereka akhirnya nggak punya sumber daya untuk membuat senjata, untuk membangun rel kereta, untuk membangun infrastruktur lainnya. Intinya itu melemahkan mereka. Yang ketiga adalah kemajemukan. Kita sepakat ya, semakin banyak orang, semakin susah ngaturnya ya kan? Nah, Turki ini ya teman-teman tahu, dia membentang dari timur ke barat. Jadi the real sebanyak itu. Dan di situ kita bisa menemukan bangsa Arab, orang-orang Eropa, dan orang-orang Afrika. Dan itu semua tentu ya berbeda bahasa, beda budaya, beda geografi. Dan ya susah gitu loh ngatur dan nyamakan persepsi satu dunia ini gitu. Jadi akhirnya timbullah banyak perbedaan dan pemberontakan di tubuh Turki Utsmani. Dan yang terakhir di faktor internal adalah kurangnya pendidikan. Memang saat itu di tahun 1800-an sudah ada rencana atau aksi untuk memperbaiki pendidikan. Tapi itu ternyata nggak cukup. Dan dalam tanda kutip terlambat ya. Karena saat itu cuma 5-10% orang-orang Turki yang bisa membaca. Bayangin coba guys. Ini adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan untuk sebuah bangsa yang begitu besar ya. Dan akhirnya Turki itu kekurangan tenaga ahli seperti dokter, arsitek, engineer. Itu sangat-sangat kekurangan. Itu melemahkan mereka. Next berikutnya ke faktor eksternal. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah keterlibatan Turki dalam Perang Dunia Pertama. Ini sih yang paling kacau ya. Soalnya Turki ini udah ikut-ikutan perang, tapi salah tim gitu loh ya. Jadi dia tim itu salah. Dia itu malah gabung sama tim yang isinya Jerman dan Austria-Hungaria. Ini disebut blok sentral. Sedangkan musuh dia itu blok sekutu. Ada Inggris, Prancis, Rusia, dan kawan-kawannya. Dan ya, singkat cerita, blok sentral ini akhirnya kalah. Kasian kan ya Turki udah diajak-ajak ikut kalah lagi. Menurut Profesor Mustafa Minawi, hal ini ya menyebabkan kehancuran Turki. Dan apabila andai saja Turki ini gak ikut-ikutan perang, bisa jadi Turki ini bertahan dan hidup sampai sekarang. Bisa jadi.
Tapi kan itu cuma ade-ade aja ya. Dan karena udah terjadi, ya udahlah kita terima hasilnya. Tapi dari Perang Dunia Pertama itu, akhirnya Turki mengalami banyak sekali kerugian. Di antaranya adalah Turki kehilangan banyak wilayahnya. Salah satunya wilayah Arab itu. Singkat cerita, akibat dari Perang Dunia Pertama ini, Turki harus menyetujui perjanjian Sevres. Apa sih perjanjian Sevres itu? Intinya perjanjian Sevres ini adalah perjanjian di mana Turki akhirnya kehilangan banyak sekali wilayahnya. Yang pertama, wilayah-wilayah Arab itu mereka lepas dari Turki. Kemudian wilayah Anatolia, ya wilayah utamanya Turki ini sebagai banyak dibagi-bagi. Pokoknya intinya perjanjian ini sangat-sangat mencoreng harga dari Turki. Tapi Sultan Mehmed yang ke-6 itu masih tetap menyetujui. Dan akhirnya banyak dong orang-orang yang akhirnya nggak sepaham ya. Dan akhirnya nggak setuju dengan persetujuan itu. Salah satu tokoh yang nggak setuju itu bernama Mustafa Kemal Atatürk. Nah, Mustafa Kemal Atatürk ini adalah seorang, bisa dibilang jenderal lah ya. Seorang jenderal yang berjaya di wilayah Gallipoli gitu. Nah, Mustafa Kemal ini, dia nggak setuju dengan perjanjian Sevres. Akhirnya, dia menciptakan atau mendirikan pemerintahan tandingan gitu di Ankara. Nah, karena banyak yang mendukung dia dari rakyat, terus juga ada tentara-tentara yang royal sama dia, akhirnya dia mengobarkan perang baru. Ya, perang ini antara Turki dengan Yunani dan orang-orang atau bangsa-bangsa yang sudah menduduki tempatnya Turki tadi. Singkat cerita, ternyata perang yang dipimpin oleh Mustafa Kemal ini susah besar. Turki menang dan akhirnya merebut kembali wilayah-wilayah yang sudah dibagi-bagi tadi. Dan akhirnya perjanjian internasional tadi itu harus dipertimbangkan ulang. Setelah kemenangan ini, Mustafa Kemal Atatürk akhirnya mendeklarasikan beberapa hal. Yang pertama, Kesultanan Ottoman atau Kesultanan Turki Utsmani itu dihapuskan. Lalu berikutnya, di tahun 1923, dia secara resmi mendeklarasikan berdirinya Republik Turki yang baru. Dan akhirnya, dia menjadi presiden pertama dari Turki yang baru. Nah, di sini Atatürk udah mulai mereformasi banyak hal ya. Dan ini sangat-sangat menggemparkan. Karena dari yang awalnya Turki Utsmani ini benar-benar Islam ya, sekarang menjadi sangat-sangat sekuler. Terutama bahasa Arab dihilangkan, dihapus dari akademi, dari pemerintahan, benar-benar dihapus. Bahkan azan pun nggak boleh pakai bahasa Arab guys. Jadi diganti bahasa Turki yang kayak gini suaranya. Nah, kayak gitulah ya. Dulu kayak gitu. Dan itu sangat menyedihkan. Terus kemudian ada jilbab-jilbab. Itu juga dilarang. Kemudian madrasah tradisional ditutup. Dan yang pasti, nasionalisme Turki itu ditegakkan di situ. Dan dengan ini akhirnya resmi berakhirnya Kesultanan Turki Utsmani. Dan dengan berakhirnya kesultanan, akhirnya bangsa Arab itu bisa benar-benar bebas dari kekhalifahan. Tapi pertanyaannya teman-teman, apakah sebebas itu bangsa Arab? Ternyata jawabannya tidak sesederhana itu teman-teman. Karena bangsa Arab sekarang mulai masuk ke fase berikutnya, yaitu fase penjajahan. Setelah Turki kalah perang tadi ya teman-teman, ternyata ada dua peristiwa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perjanjian Sykes-Picot. Nah, perjanjian Sykes-Picot ini terjadi antara Prancis dan Inggris dan diwakili oleh dua tokoh yang namanya, bentar-bentar, anak takut salah nyebut ya, jadi mending kita baca aja lah ya. Namanya adalah Sir Mark Sykes dan François Georges Picot. Nah itulah, kalau teman-teman yang sastra Prancis mungkin bisa melafalkan ya, karena sastra Arab jadi nggak bisa. Mohon maaf kalau salah. Tapi yang pasti, perjanjian ini benar-benar memberikan pengaruh yang sangat besar karena bangsa Arab itu dibagi-bagi sebagaimana rampasan perang. Jadi bangsa Arab nih ya, bagi-bagi kue lah ya, Inggris dan Prancis. Misalkan daerah Syam diberikan ke Inggris. Daerah yang Maghrib nih, ada Maroko, Tunisia, dikasih ke Prancis. Daerah ini dikasih ini, daerah ini dikasih ini. Intinya dibagi-bagi. Peristiwa yang kedua adalah Deklarasi Balfour. Nah, deklarasi ini intinya adalah antara Inggris dengan kaum Zionis internasional. Saat itu Inggris menjanjikan tanah Palestina ke orang-orang Zionis internasional ini. Padahal di waktu yang sama, Inggris juga menjanjikan tanah itu ke orang-orang Palestina. Jadi orang Palestina dijanjikan merdeka gitu. Tapi yang pasti teman-teman, dua peristiwa ini sangat-sangat berpengaruh besar hingga hari ini. Kita bisa melihat kekacauan,
kemudian pertumpahan darah yang ada, bisa kita tarik ke situ. Dan sebenarnya, dua peristiwa ini punya fakta dan cerita yang lebih banyak dan lebih detail ya. Tapi tentu Ana nggak bisa bahas semua itu di sini. Kalian kalau mau tahu, silakan baca-baca sendiri, oke? Nah, tapi teman-teman, di tengah kekacauan politik yang begitu dahsyat tadi, ternyata ada beberapa orang yang tampil, tapi tidak dengan pedang ataupun senapan. Orang-orang ini tampil dengan pena dan kertas. Jadi, ternyata di tengah-tengah kekacauan ini, muncullah orang-orang ahli sastra, ya sastrawan yang akhirnya menciptakan karya-karya sastra untuk mencerminkan kondisi sosial budaya saat itu. Di antaranya ada Taha Hussein dari Mesir. Ya, orang ini mohon maaf ya, tidak bisa melihat atau buta. Tapi tulisan dia, pikiran dia itu benar-benar menggugah banyak orang dan menggerakkan banyak orang. Salah satu karyanya adalah Mustaqbal At-Thaqafah fi Misr, atau diterjemahkan Masa Depan Kebudayaan Mesir. Di mana buku ini memperlihatkan bahwasannya kebudayaan Arab itu juga harus termelek dan terbuka terhadap budaya Barat. Tapi tidak berarti campur baur tanpa moral gitu ya. Kemudian di era-era ini juga muncullah sebuah aliran sastra baru yang namanya sastra mahjar atau sastra diaspora. Yang intinya sastra ini merujuk kepada karya sastra Arab yang dibuat atau diproduksi oleh orang-orang Arab yang sedang diaspora, sedang merantau jauh gitu, ke benua-benua seperti Amerika, ada Australia juga. Tapi yang pasti teman-teman, faktor kenapa sastra mahjar ini muncul adalah itu tadi, karena udah mulai ada kolonialisme. Ekonomi dan politik dunia Arab tuh susah, jadi banyak yang migrasi, banyak yang diaspora gitu. Dan mungkin teman-teman sudah pernah dengar satu dari tokoh dari sastra mahjar ini yang bernama Khalil Gibran. Khalil Gibran ini adalah salah satu tokoh utama, tokoh kunci dalam sastra mahjar ini. Dan karya-karya dia itu sangat-sangat dihormati ya, entah itu di barat maupun di timur. Salah satu karya yang terkenal adalah The Prophet, dan itu bisa teman-teman baca dan sangat-sangat bagus ya. Tokoh lain yang juga sentral dalam aliran sastra mahjar ini adalah Amin Rihani. Ada juga Mikhail Nuaiman dan yang lainnya. Yang pasti sastra ini akhirnya menggabungkan antara dunia timur dan dunia barat. Dan kebanyakan isinya itu tentang filosofi, kemudian Al-Hanin lil Watan, ya sebuah kerinduan untuk kampung halaman. Dan sastra mahjar ini akhirnya bisa menyatukan orang-orang Arab yang ada di perantauan. Oh iya, selain sastra mahjar, ada juga dua tokoh yang harus Ana mention, yaitu yang pertama Ahmad Syauqi. Siapa itu? Dia adalah penyair Mesir terkemuka yang dijuluki Amirus Syu'ara atau pangerannya para penyair. Saking dahsyatnya karya-karyanya. Dia ini hidup di era Ottoman dan juga di era Mesir di mana Mesir akhirnya dijajah oleh Inggris. Yang kedua adalah Nizar Qabbani. Kalau tempatnya bucin-bucin ya di Nizar Qabbani ini. Jadi Nizar Qabbani adalah orang Damaskus ya, Suriah. Dia banyak sekali menulis syair-syair tentang cinta. Karena banyak sekali karya-karyanya tersebar di internet, kalian bisa cari. Tapi mungkin yang benar-benar menggelitik hati Ana tuh karya yang ini. Lianna hubbi laki fawqa mustawal kalam, qarartu an askut wassalam. Ya salam, keren banget bos. Singkat cerita, kita sekarang masuk ke era-era di sekitar Perang Dunia Kedua. Sekitar tahun 1920 sampai 1945 lah ya. Nah, di sini juga ternyata terjadi perubahan yang besar di tanah Arab. Itu Eropa udah mulai melemah nih. Dan akhirnya orang-orang Arab itu udah mulai berani bangkit dan melawan. Singkat cerita, satu persatu negara Arab itu mulai merdeka. Diawali oleh Mesir, kemudian Irak, kemudian yang lainnya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bagus dan membanggakan ya. Karena bangsa Arab akhirnya berani melawan. Mereka mau merdeka. Tapi sayangnya, mereka melakukan ini sendiri-sendiri. Masih belum ada satu rumah yang menyatukan mereka. Dan akhirnya ini semua berujung di tahun 1945, di mana mereka mendirikan Liga Arab. Liga Arab. Saat itu Mesir muncul sebagai pelopor. Perdana Menteri mereka yaitu Mustafa El-Nahas Pasha mengusulkan agar terbentuknya sebuah organisasi Arab yang menyatukan negara-negara Arab. Akhirnya saat itu ada 7 negara awal yang bisa disebut sebagai pencetus atau yang pertama kali bergabung di Liga Arab. Ada Mesir, Irak, Yordania, Suriah, Lebanon, Arab Saudi, dan Yaman. Tujuannya sangat mulia teman-teman. Yang pertama, memperkuat solidaritas bangsa Arab. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan.
Yang ketiga, menyelesaikan konflik dengan damai. Dan yang terakhir tentunya membela Palestina. Meskipun tidak selalu efektif secara politik, tapi Liga Arab ini menandakan persatuan dan ikatan kultural bangsa Arab yang tidak putus bahkan sampai hari ini. Teman-teman, dari cerita tadi, kita bisa melihat bahwa runtuhnya peradaban itu tidak hanya terjadi karena serangan bangsa luar, tapi juga bisa terjadi karena sudah lapuknya diri kita. Lumpuhnya mental kita untuk belajar, rapuhnya mental kita untuk beribadah. Jadi, teman-teman, sekarang ada di posisi yang mana? Apakah teman-teman menjadi orang-orang yang menguatkan peradaban, atau malah menjadi parasit-parasit yang menghancurkan peradaban itu sendiri? Di video berikutnya, kita akan membahas dua ideologi besar, yaitu Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme. Apa dua hal ini? Nantikan terus serial Baina Zamanain. Dan kita cukupkan untuk hari ini. Saya Firman, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Ila liqa.